Shalom Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua senang dan bahagia hari ini karena berkat Tuhan yang luar biasa kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, mengawali hari kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh damai sejahtera dan penuh dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami sehingga kami mendapatkan makanan rohani yang dapat membuat kami kuat, dapat menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, sehingga firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bagi mula segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tema renungan kita dari ayat ini adalah pemenang akan memperoleh semuanya. Karena memang dikatakan di sini tadi, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Pertama, saudaraku, yang menjadi perhatian kita adalah barang siapa menang. Barang siapa menang. Barang siapa menang itu menuju kepada mereka, kepada saya dan saudara, yang kalau kita membaca dari pasal pertama kita membahas Wahyu pada tahun ini, itu menunjuk kepada saudara dan saya yang tekun dalam menghadapi penganiayaan. Yang tekun, yang sabar menghadapi segala persoalan hidup. Itu artinya dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, tetapi tetap patuh dan taat kepada kebenaran firman Tuhan sekalipun dia mengalami banyak persoalan hidup atau seperti yang digambarkan dalam Wahyu, yaitu penganiayaan. Ya. Nah, jadi barang siapa menang, siapa yang menang dikatakan selanjutnya di sini adalah ia akan memperoleh semuanya ini. Saya mencari apa sih semuanya ini? Tentu kalau kita memperoleh atau mendapatkan sesuatu itu kita senang dan kita bahagia. Dan ini yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang menang tadi. Siapa yang sudah patuh, siapa yang sudah taat, siapa yang sudah tekun dalam menghadapi penganiayaan, maka akan diberikan apa? Semuanya ini, ya, di ayat lain disebutkan mahkota kehidupan, tetapi saya menemukan di sini pertama di ayat 6 itu firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi pertama apa semuanya itu? Pertama, Allah itu sendiri yang adalah Alfa dan Omega menjadi milik saudara dan saya. Dan Dia adalah pemilik kita, pemilik bumi ini, pemilik segala sesuatu. Kemudian dikatakan di sini akan kuberi minum dari air, akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tentu kalau orang haus, yang dibutuhkan apa? Air, ya. Nah, tadi kita mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang air kehidupan ini. Nah, ini menunjuk kepada apa yang membuat kita menjadi hidup, yaitu kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, saya melihat di sini bahwa apa yang dimaksud dengan ia akan memperoleh semuanya ini, yaitu pemenang tadi akan memperoleh semuanya ini, yaitu semuanya itu adalah selain yang di ayat 6 tadi, di ayat yang keempat dikatakan di sini, dan ia akan menghapus segala air mata dari
dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap dan tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi segala sesuatu yang baru itu akan menjadi milik kita. Saya menafsirkan di sini, menerjemahkan di sini adalah hidup baru, itu adalah kebahagiaan kekal, itu adalah kasih yang sempurna yang menjadi milik saudara saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai upah dari apa? Kepatuhan kita atau ketaatan kita melewati semua tantangan kehidupan kita. Kita diberi semuanya itu tadi ya. Nah, selanjutnya dikatakan dalam bacaan kita, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ketika saya membaca di sini, dan aku akan menjadi Allahnya, rasanya kok tidak perlu ditekankan gitu ya. Nah, tapi saya merasa ya Allah sendiri, firman Tuhan harus menekankan ini. Bukankah kita selama di dunia ini mungkin bisa mengalahkan yang lain, atau banyak sesembahan dewa-dewa, atau banyak hal yang bisa menggoda iman kita. Tetapi di sini Allah sendiri mempertegas, aku akan menjadi Allahnya, yaitu Allahnya gerejanya, Allah orang yang beriman yang menjadi pemenang itu, dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi gereja pemenang, menjadi orang Kristen pemenang, itu adalah hak yang luar biasa, hak yang istimewa, yang tidak bisa diberikan oleh manusia, tetapi hanya Allah saja yang bisa memberikannya. Sekali lagi dikatakan, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Status istimewa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita harus bangga punya Allah dan kita dijadikan menjadi anaknya. Ya. Nah, anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah ditebus, dan kita dalam ayat ini sudah diberikan semuanya. Itu artinya kita berhak menjadi ahli waris sorga. Kita ada di sorga bersama dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah kita yakin dan percaya kalau kita menang, maka kita akan memperoleh semuanya. Keselamatan, kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau menekankan bahwa kami harus terus berjuang dalam hidup ini. Kami harus tetap taat sekalipun kami mengalami penganiayaan, masalah besar dan tantangan dalam kehidupan kami. Kami harus tetap bertahan Tuhan. Dan kami harus menjadi pemenang. Kalau kami menjadi pemenang, Engkau Tuhan akan memberikan kepada kami semuanya. Kehidupan kekal, keselamatan, sukacita, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, selama kami di dunia ini penuh dengan persoalan, pergumulan, tantangan, penderitaan. Dan suatu kali kelak Tuhan, sebagaimana Tuhan janjikan, di sana tidak ada lagi ratap dan tangisan, tapi hanya ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang ada bersama-sama dalam renungan pagi hari ini Tuhan. Mereka yang punya pergumulan Tuhan, persoalan hidup Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jemaat-Mu, setiap yang mendengarkan kebenaran ini, yang bersama-sama kami Tuhan saat ini. Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang berduka Tuhan Engkau hiburkan. Tuhan yang punya pergumulan persoalan apapun Tuhan. Mungkin sudah bertahun-tahun digumuli, didoakan Tuhan. Tapi Tuhan mereka belum mendapatkan jawaban. Biarlah hari ini mujizat terjadi Tuhan. Bagi seluruh jemaat-Mu, bagi pendengar Tuhan. Jamah, pulihkan, sembuhkan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian
renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.